foto saya di salah satu palka. Jadi palkanya ada 10 kalau nggak salah, itu kecil-kecil. Setiap palka ada rak-raknya. Halo, jumpa lagi dengan muka yang ceria, dengan percaya diri, dengan kesehatan yang prima, dan semangat belajar yang tinggi. Insya Allah pertemuan kita ini nanti juga akan menghasilkan suatu perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak. Ya, sudah tahu makin sempurna lagi, bisa ngajarin temennya. Para kadet, baik siswa maupun taruna-taruni, jangan lupa bawa kertas dan alat tulis. Materi yang saya bawakan sekarang ini adalah materi yang sebenarnya sudah pernah saya videokan di beberapa video saya yang lalu, ya, barangkali 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Namun demikian, karena ini satu permintaan dari rekanmu rating yang kebetulan ada di kapal ikan, maka saya mencoba untuk menjelaskan lagi. Karena dari mereka yang bekerja di kapal Korea, saya mendapatkan informasi mereka itu untuk ABK-nya, untuk ratingnya, untuk sporting level, memang mereka tidak diberi pemahaman tentang apa itu, bagaimana itu, ini. Dia hanya diberi bekal, buka ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Sebetulnya yang dikerjakan itu untuk apa, bagaimana, dia tidak dikasih tahu. Intinya dia harus kerja sesuai dengan perintah. Ya, sehingga tanda petik masih kerja sebagai penerima perintah, tapi tidak diberi pemahaman tentang apa yang dikerjakan. Nah, ini saya akan coba ulangin, mudah-mudahan ini bisa terpahami saat ini setelah saya jelaskan ini. Materi ini adalah materi tentang sistem pendingin, sistem instalasi sistem pendingin untuk ikan-ikan tangkapan di kapal ikan besar. Di kapal ikan besar, ya, ukuran besar. Kapal ikan itu ada kapal ikan ukuran kecil, seperti yang di perahu-perahu penangkap ikan, ukurannya gede, 30 GP dan sebagainya, tapi termasuk yang kecil. Saya untuk yang kecil ini, walaupun saya bukan jurusan saya bukan kapal ikan, tapi materi pendingin dimanapun sama. Sehingga pada saat saya menyusun buku saya tentang refrigeration on board ship and its application, jadi aplikasinya di kapal, mulai dari kapal barang, general cargo, kapal kontainer, kapal reverse-nya sendiri, kapal gas carrier, saya susun dengan referensi yang benar. Untuk kapal ikan ini sendiri, saya akan ajak Anda tentang 2 macam sistem pendingin yang dipakai di kapal-kapal ikan, ya, yaitu sistem pendinginan langsung dan sistem pendinginan tidak langsung. Berarti sesuai dengan pemahaman kemarin, ada refrigeran utama, first refrigerant atau primary refrigerant, and secondary refrigerant. Ya, ini adalah contoh atau diagram tentang instalasi
mesin pendingin di kapal ikan, di perahu penangkap ikan yang ukuran kecil. Di mana ini saya masuk ke sini, dan ini adalah diagram yang saya bikin sendiri, sesuai dengan apa yang saya jumpai di kapal tersebut. Di kapal ini cuma punya satu genset untuk lampu, sekaligus dengan belt dipakai untuk muter kompresor mesin es. Ya, jadi pas saya di sana itu persis ada pemasangan awal, sehingga saya mengikuti sampai 4 hari. Saya ada di kapal kecil itu, di perahu kecil itu, ya. Jadi karena ini adalah sistem pendinginan langsung, maka refrigerannya cuma satu macam, refrigeran utama, ya. Di sana bagaimana yang Anda sudah lihat, dimulai dari evaporation di evaporator, di tempatnya ikan-ikan di tampung, bukan rak-rak. Di situ ada koil evaporator yang menyerap panas dari ruangan, sehingga ruangan tempat ikan dikumpulkan itu dingin. Kemudian gas yang terjadi dari penguapan refrigeran diisep oleh kompresor, tekanan rendah, dikompresikan menjadi tekanan tinggi ke kondensor, didinginkan atau diambil panasnya oleh air laut. Ini terjadilah peristiwa kondensasi pada tekanan yang sama, yaitu tekanan tinggi, menjadi cairan, masuk ke receiver, dari receiver lari ke expansion valve. Jumlahnya expansion valve seimbang atau sama dengan jumlahnya tanda petik palka-palka kecil yang merupakan evaporator, ruang evaporator, ruang tempat ikan itu di simpen. Ini adalah gambar saya, foto saya di salah satu palka. Jadi palkanya ada 10 kalau nggak salah, itu kecil-kecil. Setiap palka ada rak-raknya. Di rak-rak itulah ikan-ikan disusun secara rapi. Kemudian di ruangan itu pula ada koil-koil evaporator. Jadi evaporatornya jenisnya adalah bare tube, pipa telanjang. Ya, pipa telanjang yang mengambil panas dalam upaya menguapkan refrigeran cair yang keluar dari masing-masing expansion valve menjadi refrigeran gas yang selanjutnya akan diisep oleh kompresor. Ya, ini saya di ruangan palka kecil, ya, salah satu di antara sekian palka yang ada di perahu penangkap ikan. Ya, ini pakai pendinginan langsung. Ya. Kemudian ini, kalau ini kita bandingkan dengan kapal penangkap ikan yang besar, ya, di mana kapal ini berada di tengah laut dengan dalam waktu yang relatif lama, kemudian hasil tangkapannya pun harus dalam kualitas yang segar, baik, sampai bisa dimakan dalam keadaan baik oleh konsumen. Maka ikan tangkapan ini perlu didinginkan dan bahkan di-freeze-kan, dibekukan dalam instalasi yang dipasang di kapal penangkap ikan jenis besar ini. Kalau tadi menggunakan sistem pendinginan langsung, jadi refrigerannya cuma satu, tidak ada refrigeran kedua. Sementara ini menggunakan 2 refrigeran. Mesin esmu, mesin pendinginmu, evaporatornya
dipergunakan untuk mendinginkan refrigeran kedua. Pada kapal-kapal tangkapan ikan yang kayak gede-gede ini, biasanya refrigeran pertamanya menggunakan amoniak, ya, di mana panas panas latennya itu tinggi, penyerapan panasnya tinggi, maka dia mampu mendinginkan refrigeran kedua pada suhu yang rendah. Barangkali suhu minus 50, minus 40, dan sebagainya. Bisa serendah itu. Dalam rangka hemat, dalam rangka aman, dalam rangka jaga lingkungan, maka refrigeran kedua dipilihkan yang gampang diambil, gampang didapat, murah, meriah, dan mempunyai sifat yang bisa beku pada suhu yang rendah, yaitu air laut. Karena refrigeran keduanya merupakan air laut, dan air laut inilah yang nanti didinginkan, direfrigeratedkan, sehingga mampu mendinginkan ikan-ikan tangkapan, maka sistem ini disebut sistem RSW. Ya, sistem RSW singkatan refrigerated seawater. Ya, air laut yang didinginkan. Ya, Anda lihat di dalamnya sana, mesinnya satu, kemudian nanti evaporatornya berfungsi sebagai chiller, yaitu pendinginnya refrigeran kedua. Chiller ini barangkali satu, barangkali dua, barangkali tiga. Nah, chiller ini atau sistem pendinginan tidak langsung yang dipakai untuk kapal-kapal penangkap ikan gede yang jenis RSW bisa jadi sistem dry expansion, berarti pakai expansion valve, bisa jadi pakai floater, ya, pakai sistem basah, di mana atau floated system, di mana Anda tidak akan temui expansion valve. Sebagai yang pernah saya sampaikan pada awal-awal, bahwa expansion valve itu merupakan salah satu jenis refrigeran flow controller. Jadi sebenarnya namanya yang benar sesuai dengan fungsinya adalah refrigeran flow control. Bisa berupa expansion valve, bisa berupa floated, yaitu pakai pelampung basah, bisa berupa pipa kapiler, ya, bisa berupa pipa bar, pipa telanjang, dan sebagainya. Nah, di sini nanti di pendingin ikan tangkapan di kapal ikan yang gede ini menggunakan dua sistem itu. Apakah itu sistem dry expansion atau sistem floated? Ya, ini adalah sistem refrigeran yang floated, ya, di mana heat exchanger-nya ini sebenarnya ini adalah apa itu namanya? Apa tadi? Evaporator, ya, evaporatormu ini menjadi satu dengan tanda petik refrigeran flow control yang menggunakan pelampung, di mana fungsi pelampung itu adalah seperti fungsinya expansion valve, mengatur sedikit banyaknya
refrigeran cair masuk ke evaporator. Jadi sistem fluid, sistem banjir, sistem basah. Ya, dia mendinginkan refrigeran kedua yang berupa air laut nantinya, maka disebut RSW. Ya, dengan pompa itu dialirkan. Oke? Iya, kita pelan-pelan supaya Anda tahu ininya. Ya. Ini kalau tadi pakai yang basah, nah, sekarang ini sistem yang pakai sistem kering. Nah, di mana Anda jumpai di situ ada 3 chiller. Nah, chiller ini adalah evaporator yang berfungsi sebagai pendingin. Bisa disebut chiller, bisa disebut cooler. Karena ini dry expansion, maka pengaturan refrigeran cair ke evaporator menggunakan expansion valve. Anda lihat di situ, masing-masing chiller ada expansion valve-nya. Masing-masing chiller nanti akan melayani setiap fish tank. Fish tank itu tangki untuk menyimpan ikan tangkepan yang akan didinginkan, di mana fish tank ini bisa diangkat untuk dibawa ke darat. Ya, ini ceritanya. Jadi ini adalah RSW dry expansion, ditandai dengan adanya katup-katup ekspansi di masing-masing chillernya. Ya, nah, di situ nampak air lautnya dengan pompa masuk dari bagian bawah ke fish tank. Nah, jadi fish tank ini masuk kayak palka gitu, tapi ini tangki yang bisa diangkat pakai crane. Pada saat diangkat, kalau tadinya dia hanya didinginkan, pada saat diangkat, dia dibekukan, di-freeze kan, dengan cara menyemprot dengan air tawar, sehingga air tawar beku jadi es. Ya, keluar dari atas, balik ke sistem mesin pendinginnya. Sementara ini adalah yang sistem flooded, sistem banjir istilahnya, sistem basah, di mana refrigeran kedua masuk ke chiller ini dengan menggunakan floater sebagai pengganti dari expansion valve. Pada saat cairan refrigeran yang Anda lihat, bisa dilihat di gelas penduga, itu sampai ke ketinggian tertentu, dia akan menutup, atau dia akan menjaga, floater ini akan menjaga pada ketinggian yang tetap seimbang. Sehingga dengan volume di atas yang lebih besar, akan terjadi pengembangan, akan terjadi ekspansi, sehingga akan terjadi penyerapan panas terhadap media sekelilingnya. Dalam hal sekelilingnya ini adalah air laut yang dimasukkan ke dalam pipa-pipa chiller, ya, yang akan digunakan sebagai pendingin fish tank, tangki-tangki pendingin ikan. Ya, jadi ada 2 macam. Ada RSW sistem yang menggunakan dry expansion, masing-masing punya expansion valve. Ada RSW sistem yang menggunakan fluid system. Artinya tidak Anda jumpai expansion valve, tetapi pengaturannya menggunakan floater, pelampung yang mempertahankan ketinggian cairan refrigeran utama. Ya, jadi refrigeran utama yang atur. Sementara dia
pengaturan ini akan mengakibatkan dia menguap. Penguapannya mengambil dari panas dari refrigeran kedua yang berupa air laut. Air laut yang sudah direfrigerated atau disebut refrigerated seawater ini yang dengan pompa dialirkan ke tangki-tangki pendingin ikan atau fish tank. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang pelan-pelan ini Anda bisa menangkap. Nah, untuk yang di sebelah sono, yang di first refrigeran, yang di main refrigeran, yang di primary refrigeran, sama pakemnya. Dari sini menuju ke kompresor, dikompresikan tekanan tinggi, kemudian masuk ke kondensor, diambil panasnya oleh air laut menjadi cairan masuk sini lagi. Ya, 4 proses pokoknya tetap terpenuhi di sistem pendinginan induknya. Nah, sementara yang didinginkan, cairan yang didinginkan, ada yang menyebut air brine. Nah, tapi dalam hal ini jelas-jelas air brine-nya adalah air laut. Sehingga sistemnya disebut refrigerated seawater system. Ya. Sehingga yang kemarin saya pasang di Facebook, ternyata tidak ada yang bisa jawab. Saya pancing. Ya. Ini adalah kapal penangkap ikan yang mempunyai 3 fish tank. Nah, 3 fish tank. Fish tank 1, fish tank 2, fish tank 3. Anda lihat keran atau katup 90 derajatan yang di katup A. Nah, berarti apa? Ada aliran dari mesin pendingin ke tangki tersebut. Berarti apa? Yang masuk itu adalah refrigeran kedua yang sudah didinginkan, refrigerated seawater, ya, air laut yang sudah didinginkan, mendinginkan tangki-tangki ikan. Kemudian sesudah dia mendinginkan, air laut yang tanda petik sudah panas, sudah hangat, sudah mengambil panasnya ikan. Nah, dia kembali, lihat katup B yang arahnya demikian, diisep oleh pompa kembali ke evaporator. Jadi sirkulasinya adalah demikian. Ada filter sebelum pompa, ada strainer atau filter di tiap tangki. Nah, tangki atas, bagian atas itu ada strainernya. Jadi kalau ada sampah atau kotoran minyak, kotoran ikan, ini akan kesangkut di situ. Nantinya pada saat mau mau bersihkan, di flashback, dibersihkan terbalik, dialirkan terbalik. Dengan cara apa? Merubah posisi katup A dan katup B. Juga katup C. Sehingga air laut yang kotor akan terisap ke bawah, akan terisap oleh pompa, keluar ke overboard, keluar ke ke laut, terbuang. Ya, ini adalah sistem pendingin ikan tangkapan di kapal ikan gede yang menggunakan yang mempunyai 3 fish tank. Ya, sebagai pengingatan kembali, ini yang disebut refrigerated seawater system. Ada 2 macam, pakai dry expansion, menggunakan katup-katup ekspansi, dan menggunakan flooded system, menggunakan pelampung sebagai pengatur aliran
refrigeran pertama cairan menjadi refrigeran gasnya. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, sasaran saya ada 3. Anda ingat kembali tentang 4 proses pokok mesin pendingin, yaitu evaporasi di evaporator, kompresi di kompresor, kondensasi di kondensor, ekspansi di katup ekspansi. Dengan demikian ada 2 sistem juga, sistem pendinginan langsung dan sistem pendinginan tidak langsung. Sistem pendinginan tidak langsung berarti ada first refrigeran, ada second refrigeran. Yang di second refrigeran, yang sistem pendinginan tidak langsung inilah yang dipergunakan untuk kapal-kapal penangkap ikan gede, yang untuk mendinginkan tangkap ikan tangkapan. Ya, ini ada 2 macam, ada dry expansion dan flooded system. Oke, Mas yang nanya saya, mudah-mudahan Anda sekarang bisa paham apa yang kamu kerjakan, umpamanya merubah posisi katup A, katup B, katup C untuk apa? Kemudian merubah membersihkan filter. Kenapa filternya ditaruh di atas di strainernya? Itu untuk apa? Ya. Terus kemudian barangkali pada saat mau diangkat fish tankmu disemprot air tawar untuk apa? Jadi untuk pembekuan, karena air tawar pada 0 derajat sudah beku, apalagi ini tadi sudah minus 40 atau minus 30, maka langsung beku. Tangkapan ikanmu menjadi dibekukan. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Pak Instruktur apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dimakin jelaskan oleh penjenengan semua kepada anak didik, ya, terutama para kadet, para taruna, maupun para siswa. Oke, sampai jumpa biasa pada kondisi yang tetap sehat atau makin sehat dan ada perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak. Sampai jumpa. Salam sehat, salam sukses dari Lilin.